Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi gotong royong dan tanggung jawab. Kelas 5, tema 4, subtema 3. Pengertian gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Sebelumnya kita sudah membahas ya pada pembelajaran yang lalu tentang gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Gotong royong bersifat sukarela atau tanpa pamrih, atau bisa juga tanpa imbalan ya, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan juga ringan. Selanjutnya ada unsur-unsur gotong royong. Nah, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, semua ikut serta sesuai kemampuan masing-masing, sukarela dan tanpa pamrih atau tanpa imbalan. Gotong royong bermanfaat bagi kepentingan bersama. Ini adalah manfaat gotong royong. Apa saja ya manfaat kita bergotong royong itu? Ya, yang pertama, gotong royong itu bermanfaat untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kita. Kemudian menjaga rasa solidaritas atau rasa saling menghargai antar sesama. Menjaga kehidupan masyarakat agar lebih baik. Kemudian tidak boros dalam pengeluaran yang memerlukan biaya ataupun kas RT atau RW. Misalnya di suatu daerah itu di desa tidak ada yang mau bergotong royong, jadi kasnya ya hampir habis, pengeluarannya banyak karena masyarakatnya tidak mau bergotong royong. Pengeluarannya untuk apa? Ya untuk membayar seseorang untuk membersihkan selokan tersebut. Nah, jadi kan jika kita mau bergotong royong, maka pengeluaran atau biaya yang ada di RT atau RW itu tidak boros ya, tidak memerlukan biaya untuk membersihkan lingkungan. Yang kelima, pekerjaan akan cepat selesai. Dengan bergotong royong, kerjaan kita akan cepat selesai. Mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama warga. Jadi, ketika bergotong royong, semua warga akan saling mengenal, sehingga terciptalah rasa persaudaraan dan kebersamaan, sehingga hidup akan terasa lebih tentram dan aman dan juga nyaman. Manfaat gotong royong yang ketujuh adalah meningkatkan keamanan lingkungan. Jadi ketika kita sudah saling mengenal dengan masyarakat, dengan tetangga kita, maka ketika ada orang asing yang masuk ke lingkungan kita, kita akan langsung bisa mengetahuinya dan bisa langsung waspada, sehingga bisa meningkatkan keamanan lingkungan kita. Nomor 8, manfaat gotong royong selanjutnya adalah menciptakan ketentraman dan kedamaian antar sesama warga. Dan yang terakhir, gotong royong tidak akan mengenal perbedaan, sehingga ketika gotong royong dilaksanakan, maka semua orang akan terasa sama derajatnya. Jadi gotong royong itu tidak memilih, tidak membedakan ya, mana yang kaya, mana yang tidak kaya. Jadi semuanya sama, karena kita sebagai warga masyarakat, tanggung jawabnya adalah bergotong royong, saling membantu. Hubungan gotong royong dengan tanggung jawab. Lalu apa hubungannya gotong royong dengan tanggung jawab itu? Ya, gotong royong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat. Jadi, tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat itu kan ada beberapa, ada banyak. Nah, salah satunya adalah gotong royong. Berikut adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, masyarakat ya perlu menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. Kemudian wajib untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tanggung jawab yang keempat adalah merawat fasilitas umum. Jadi ketika ada fasilitas umum di daerah kita, misalnya ada halte bus ya, kita harus menjaga atau merawatnya, jangan dicoret-coret dan yang lainnya, supaya fasilitas tersebut masih tetap bisa digunakan. Kemudian tanggung jawab yang lainnya adalah mengikuti musyawarah warga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Selanjutnya kita belajar mengenai akibat tidak menjalankan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kan harus kita lakukan ya dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Nah, orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah orang yang tidak melakukan kewajiban atau tugasnya dengan penuh kesadaran atau dengan sungguh-sungguh ya. Berikut ini adalah akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jika sebuah tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah. Berikut ini beberapa contoh akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Nah, pada gambar yang berada di atas samping kiri ya, pojok atas, bisa anak-anak lihat bahwa di situ ada orang yang sedang membuang sampah secara sembarangan di sungai. Ketika perilaku tersebut dilakukan oleh beberapa orang, maka sungai akan tersumbat sehingga ketika terjadi hujan, sungai tidak bisa mengalirkan air sehingga airnya akan meluap dan terjadilah banjir. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan kotor serta menyebabkan banjir. Lingkungan yang kotor menjadi sumber penyakit. Oke, untuk contoh yang kedua bisa anak-anak lihat pada gambar yang di bawahnya orang yang membuang sampah sembarangan. Di situ ada pembakaran sampah ya anak-anak ya. Nah, membakar sampah mengakibatkan pencemaran udara sehingga kualitas udara berkurang. Bisa menyebabkan polusi udara seperti yang ada pada gambar yang ada di sampingnya, yaitu ada anak-anak yang memakai masker karena polusi udara ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi sampah, Bu? Nah, anak-anak bisa memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah organik itu sampah yang berasal dari alam, misalnya daun, ranting ataupun batang. Nah, sampah organik ini bisa digunakan untuk pupuk ya anak-anak ya, untuk pupuk supaya tanamannya subur. Nah, jadi sampahnya bermanfaat. Nah, untuk sampah yang anorganik adalah sampah yang berupa plastik atau botol plastik. Nah, sampah yang jenis ini bisa didaur ulang atau bisa dijual dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi sampahnya lebih bermanfaat daripada hanya dibuang saja atau dibakar dan menimbulkan banyak akibat dan kerugian ya. Selanjutnya adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada beberapa sikap yang tidak bertanggung jawab dan juga akibatnya. Yang pertama, membuang sampah di selokan, akibatnya adalah banjir. Tidak mau bekerja sama atau gotong royong, pekerjaan akan terasa berat dan tidak cepat selesai. Tidak mau piket ronda malam. Nah, hilangnya harta benda karena ada banyak maling ya, digunakan kesempatan oleh maling untuk mengambil harta benda masyarakat. Kemudian bergaul dengan membeda-bedakan agama akan terjadi perselisihan. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas akan mendapatkan hukuman dan bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian tidak bisa hidup rukun dengan tetangga, hidup terasa tidak nyaman dan tidak aman ya. Kemudian tidak membantu tetangga yang terkena musibah, akibatnya tidak akan dibantu oleh tetangga ketika kita sedang kesusahan. Kemudian sikap tidak patuh terhadap orang tua, akibatnya akan mendapatkan hukuman, baik itu tidak diberikan uang saku atau tidak boleh menonton televisi dan lain-lain. Kemudian sikap tidak patuh terhadap guru, akibatnya mendapat hukuman, baik itu berupa misalnya diminta untuk membersihkan WC ya, kamar mandi, atau bisa juga mendapat pengurangan nilai dan bisa juga ilmunya ya kurang barokah atau kurang bermanfaat. Jadi anak-anak harus patuh terhadap orang tua dan juga guru nggih, supaya menjadi anak-anak yang sholih-sholihah. Yang ke-10 adalah tidak mau mematuhi aturan dalam masyarakat, akibatnya akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Misalnya pada masyarakat tertentu itu mempunyai aturan tidak boleh memakai baju yang you can see atau yang ketat atau yang yang terlihat bagian tubuhnya. Nah, ketika ada masyarakat yang berpakaian seperti itu, maka secara tidak langsung dia akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang lainnya.
karena tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ya, sekian ya anak-anak ya pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.